Pemirsa pasar tradisional di DKI Jakarta berjalan seperti biasanya selama penerapan PSBB Jakarta. Dalam peraturan PSBB, pasar termasuk yang boleh tetap dibuka. 16 Juli 2020, Pemprov DKI telah memperpanjang masa PSBB transisi selama 2 pekan atau 14 hari. Lalu seperti apa penerapan protokol kesehatan di pasar tradisional saat ini? Untuk mengetahui kondisi terkini, kita bergabung bersama Rainar Christian dan juru kamera Jeff Anderson dari Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Ya Reinhard, apa antisipasi pengelola pasar agar jumlah pedagang pasar yang positif virus corona tidak bertambah? Ya, selamat pagi Petersia dan juga pemirsa. Benar sekali, pasar menjadi salah satu usaha yang diizinkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dibuka atau tetap dibuka di PSBB transisi tahap kedua ini. Adapun pemerintah DKI Jakarta pada 16 Juli lalu telah memperpanjang masa PSBB transisi tahap pertama menjadi PSBB transisi tahap kedua hingga 30 Juli nanti. Dan pasar menjadi salah satu klaster ataupun tempat penyebaran baru wabah COVID-19 di daerah DKI Jakarta. Adapun dalam beberapa waktu lalu sudah banyak pasar yang ditutup akibat ditemukannya kasus-kasus positif yang di mana pasar-pasar tersebut ditutup sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga PD Pasar Jaya. Adapun penerapan ataupun antisipasi yang dilakukan oleh PD Pasar Jaya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan melakukan aktif case finding ataupun active case tracing, di mana sudah lebih dari setengah dari 150 pasar yang berada di bawah jajaran PD Pasar Jaya ini dilakukan swab test kepada para pedagang. Hal ini untuk melakukan tracing ataupun mencari kasus positif para pedagang yang akhirnya nanti dapat dilakukan ataupun dijadikan data bahan evaluasi untuk apakah pasar tersebut akan terus diizinkan untuk dibuka ataupun harus di stop operasionalnya dalam beberapa waktu. Adapun berdasarkan protokol kesehatan, antisipasi yang dilakukan oleh PD Pasar Jaya untuk menekan kasus positif adalah tadi salah satunya yaitu active case tracing, di mana bila ada positif pasar akan ditutup selama 3 hari dan pasar tersebut sebelum dibuka akan disterilisasi terlebih dahulu agar nantinya para pedagang bisa kembali melakukan aktivitas jual beli. Adapun khusus untuk pasar Tebet Barat ini, dari informasi yang kami terima belum dilakukannya swab test ataupun tes tracing terhadap para pedagang yang berjualan di Pasar Tebet Barat, dan rencananya dalam beberapa waktu ke depan akan bekerja sama PD Pasar Jaya bersama Dinas Kesehatan untuk melakukan tes swab test ataupun rapid test kepada para pedagang di Pasar Tebet Barat ini. Adapun pasar ini juga menjadi salah satu tempat aktivitas perekonomian warga Jakarta, di mana setelah beberapa waktu lalu ditutup kembali dibuka. Diharapkan bahwa pasar dapat kembali dibuka, dapat memutar kembali perekonomian pedagang dan juga pembeli, tapi tetap diharapkan agar para pedagang dan juga pembeli ini tetap mampu menerapkan protokol kesehatan sembari memutar kembali aktivitas perekonomian mereka. Patricia. Ya Reinhard, lalu seperti apa pengawasan terhadap pedagang dan juga pengunjung pasar agar tetap mematuhi protokol kesehatan? Ya, Patricia, ada pun salah satu bentuk pengawasan atau penerapan yang dilakukan oleh PD Pasar Jaya dalam menerapkan protokol kesehatan ini adalah membuat ataupun memberikan teguran kepada para pedagang yang tidak melakukan protokol kesehatan dengan baik. Salah satu contohnya di Pasar Tebet Barat ini, di mana masih terlihat beberapa pedagang yang tidak melakukan protokol kesehatan dengan baik, seperti masih menaruh masker di dagu, tidak menggunakan masker dengan proper, ataupun masih tidak menjaga jarak, ataupun masih tidak menggunakan masker sama sekali. Adapun mereka akan menggunakan masker bila kedapatan oleh petugas dan diperingatkan oleh petugas, baru mereka akan memakai masker yang mereka gunakan. Adapun salah satu kelemahan yaitu tidak adanya petugas yang berjaga secara rutin, ataupun tidak adanya petugas yang berjaga secara ketat untuk memeriksa tiap-tiap lantai, tiap-tiap blok yang ada di pasar agar penerapan tersebut berjalan dengan baik, dan di mana agar bila para
Satpol PP khususnya dari Kecamatan Tebet dapat disiagakan secara rutin, secara tepat, diharapkan mampu memberikan teguran kepada para pedagang dan juga pembeli yang berada di sekitaran Pasar Tebet ataupun sedang melakukan aktivitas di Pasar Tebet. Selain itu, pihak PD Pasar Jaya juga melakukan disinfeksi secara rutin 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali sebagai bentuk untuk melakukan sterilisasi agar kondisi Pasar Tebet Barat sendiri dapat steril dan dapat digunakan oleh para pedagang dan juga pembeli. Patricia. Baik, Raindar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, itu tadi Raindar Kristiana, juru kamera Jeff Anderson yang melaporkan langsung dari Pasar Tebet, Jakarta Selatan.